Itu pernah di repost, pernah ditampilin di mana ya? Net TV itu apa ya? Aku lupa. Oh, Net TV? Iya. Videomu? Heeh. Muncul di TV? Iya, kayak ditunjukin Wah. cuma ya 1 menit itu aja gitu loh. I see. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Pastinya bareng aku Reja. Di sini aku nggak sendiri. Aku mau investigasi yang lagi rame juga orangnya. Kira-kira siapa? Wildan Zalfi 28. Halo. Wah, boleh dikenalin Will? Oh iya. Kamera. Halo semua. Alhamdulillah diundang oleh Reza Rahardian. boleh. Ya, aku Wildan. Kalau di Instagram Wildan Selfie 28. Kalau teman-teman tahu, ya kalau nggak tahu silakan follow. Ya, oke. Wah, kita udah tidak dipertemukan berapa lama ini, Will? Udah hampir 2 tahun kan ya? Wah, iya, udah lama banget ya. By the way, aku dan Wildan ini adalah teman lama, guys. Jadi ini pertama kalinya kita dipertemukan. Wow. Wah, terus selama itu ya, Will, selama itu aku kan juga sering lihat-lihat kayak Instagram juga, story-storymu, itu kamu juga sempet sibuk di sini. Terus sekarang setelah 2 tahun kita nggak ketemu itu kamu sibuk ngapain kira-kira sekarang ini? Macam-macam sih. Banyak yang sebenarnya yang pengen tak lakuin gitu kan. Ya dari bikin konten itu juga ada. Terus podcast ini baru-baru juga. Dan kerja juga udah sempet. Dan sekarang lagi off. Kebetulan jadi ya aku manfaatin waktunya buat apa yang belum tak kerjain itu tak kerjain kayak gitu. Ya sekarang itu lebih fokus ke konten sih, bikin konten ya, jadi content creator lagi. Berarti kamu sempat kerja full time juga ya? Sempat kerja full time. Jadi dulunya itu freelance. Pertama freelance, habis itu waktu sudah skripsi itu langsung wis Will kamu masuk di perusahaan kowe kayak gitu. Oh ya wis, udah akhirnya ya masuk gitu. Berarti kamu langsung ditarik? Langsung ditarik gitu. Soalnya benar-benar butuh lah anggapannya itu perusahaan. Ya udahlah. Akhirnya udah berjalan 2 tahun hampir kayak gitu. Oh, ya, 2 tahun di agensi di iya full di perusahaan itu full time itu apa namanya? Ya udah termasuk freelance itu gitu loh. Jadi ya udah paham lah seluk-beluknya dari itu kayak gimana. Oh, I see. Terus sampai di IG juga aku juga menyaksikan bagaimana pertumbuhan IG-mu bisa naik seperti itu ya kan, dari 1.000 followers aku mulainya ya kan. Yeah. Pas kan kita terakhir ketemu itu kan masih 1.000 followers kan, yang kita masih magang di media itu. Yes. Ya kan, itu masih 1.000 followers. Terus itu gimana caranya sih kok bisa nyampe sampai sekarang 32,5 followers itu? Soalnya jujur aja aku dan temanku saat itu ngelihat pertumbuhan followersmu juga. Jadi tiap kali followersmu naik, aku dan temanku kayak, wih gila Wildan udah naik 100 loh hari ini, naik 200 loh hari ini gitu. Kayak why, what happened gitu loh. Kayak postinganmu juga gitu-gitu. Iya. Gitu. Kayak simple banget kan. Nah itu gimana tuh? Ya itu awalnya tahun 2019 November, aku ingat banget itu November. Jadi kan biasa tuh ada tuh aku nge-follow desainer dari luar, bukan dari Indonesia aja gitu loh. Ada juga tak follow itu. Nah aku lihat dari desainer luar itu dia tuh bikin kayak orang itu bilangnya microblog gitu. Jadi ya ilmu-ilmu tipis-tipis yang itu dikemas dalam bentuk slide Instagram kayak gitu kan. Nah aku lihat kok yang Indonesia belum ada ya kayak gitu. Ada satu, yaitu temanku sendiri itu, namanya Ayom. Tapi dia banyak ya followersnya? Iya dia udah duluan. Oh duluan. Dia udah mulai duluan itu, dan udah mulai sekitar 20.000 waktu itu dia masih segitu. Wah orang ini harus tak kejar. Oh ada motivasi berarti kan? Akhirnya dia ini benar-benar harus tak kejar gitu kan. Nah aku tuh mulanya tuh ya dari yang sederhana aja. Orang-orang ini nggak taunya tuh apa. Biasanya yang kadang nanya ke aku gitu loh.
Atau juga aku ngelihat studi kasus yang kayak nge-scale foto Iya, yang nggak boleh simpel-simpel banget kan, nge-stretch kayak iya. gitu kan, terus ngapus background kayak gimana. Ya aku mulai dari situ gitu loh. Dan ternyata banyak yang minat, termasuk teman-temanku itu. Hanya ada yang di-share, ada apa. Ya udah aku mulai pelan-pelan, pokoknya tiap hari itu aku harus bikin satu konten. Dan itu masa waktu kuliah tuh lagi kayak studi banding gitu loh. Jadi aku ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja sama teman-teman, mampir ke agensi, mampir ke tempat bikin pakai apa tuh? Ya itulah adalah di daerah Jawa Barat itu, terus ke Jogja juga. Nah, itu aku curi-curi waktu buat bikin konten gitu loh. Teman-temanku jalan-jalan, tapi aku di hotel bikin konten. Aku di kafe waktu di Jogja itu ada loko apa gitu, loko kafe kalau nggak salah ya, itu aku bikin konten. Jadi benar-benar tak seriusin gitu loh. Dan itu konsisten sampai Desember kalau nggak salah itu udah sampai 10.000 dan bisa swipe up. Woi. Iya, dan itu aku mulai iri Will. Kayak wah gila Will, dan udah mulai bisa swipe up di 10.000 anjir Wah, gitu. seneng banget itu. Iya. Wah, bisa swipe up deh. I see, Ya gitu sih, ya akhirnya terus-terusan bikin konten, ya udahlah sampai segitu Sampai akhirnya. sekarang ini ya. Heeh. Tapi dulu aku sempat saksiin itu sampai 38-an nggak sih Will? Iya, sempat 39. 39. Terus itu stagnan di situ atau ada kenaikan penurunan? Turun sampai sekarang 32 Turun itu. sampai 32. Itu gara-gara ya aku udah nggak konsisten lagi buat bikin konten. Ya paling cuma story aja gitu kan, karena aku lebih fokus ke skripsi. Ya itu. Iya manusia ya. Iya. Mahasiswa apalagi. Iya, wah wis. Bener-bener. Terus selain motivasi kamu untuk menyalip temenmu ini tadi, kira-kira ada motivasi lain nggak sih selain itu untuk membuat dirimu jadi seorang content creator ini? Apa ya? Ya sebenarnya tuh aku pengen teman-teman itu tahu dan bisa belajar desain ya, atau yang mulai dari sederhana itu ya dari situ gitu loh, bisa lah anggapannya, cuma bisa, dan harapannya bisa seterusnya juga. Meskipun orang itu bukan dari background desain ya, tapi setidaknya adalah basic dikit buat ngedesain kayak gitu. Ya siapa tahu dia ada keinginan untuk jadi content creator, kan bisa ada jadi microblogger juga gitu kan. Dia juga bisa. Ya gitu-gitu aja sih I see. sebenarnya. Tapi ada tantangan-tantangan nggak sih dalam pembuatan kontenmu atau dalam pendistribusian kontenmu ke orang-orang gitu? Oh banyak banget. Kayak apa tuh? Justru sebelum yang aku followers banyak ini ya, aku kan susah nyari aset tuh. Betul. Nah nyari aset kan susah. Terus ya aku terpaksa harus bikin sendiri gitu loh. Nah karena sudah ada bayaran gitu ya. I see. Karena emang content creator ya, betul. Berlangganan lah ke satu website aset gitu. Jadi ya enak. Pakai uangmu sendiri berarti? Iya dong, gitu. Jadi ya langganan lah, dan itu bisa mempermudah dan mempercepat kayak gitu. Nah tantangan lagi tuh kayak ya itu tadi waktu itu. Aku tuh bukan nggak suka sih, emang bukan kebiasaan gitu loh bikin konten yang itu tuh ditimbun. Biasa kan sehari kan, sudah siap 3 konten tinggal upload aja gitu. Nah iya. Nah kalau aku tuh lebih ke gini, lebih ke mepet-mepet, itu lebih ada idenya. Jadi jam 3 sore itu aku baru dapat idenya, terus bikinnya tuh ya sampai sebelum jam 6. Karena uploadnya tuh harus jam 6. Berarti kamu udah mendeadline dirimu sendiri jam Iya. 6, tapi idenya baru muncul jam 3. Iya kayak gitu. Wah. Kenapa ya, emang udah kebiasaan gitu kan? Ya gitu, jadi ya wes lah, mepet-mepet ini emang udah kebiasaan kalau jadinya. Emang harus dikurangi sih kebiasaan kayak gitu. Tapi pernah sharing-sharing ke temanmu nggak sih yang masalah pembuatan konten itu? Apakah mereka juga melakukan metode yang sama seperti itu atau? Sering, cuma mereka kurang action aja. Oh, I see. Gitu. Aku malah justru nyuruh mereka untuk mulai dari TikTok. Bikin kontennya dari TikTok atau? TikTok. Iya bikin TikTok video gitu loh. see. Sebenarnya sekarang itu kan ramenya kan TikTok kan sekarang. Iya. Nah, lebih gampang viralnya juga di TikTok itu. Ya aku nyuruhnya di situ. Tapi ya ada sih yang udah mulai, ada yang masih belum mulai juga. Oh iya, dulu kan kamu sempat juga bikin video itu nggak sih?
Video Iya, pas sebelum followersmu banyak. Oh, iya. Iya kan? Iya. Tapi itu nggak sampai booming kan videonya. Kayak cuman sempet. Oh, sempat. Itu pernah di repost masih heboh-hebohnya Indofitgram. I see. Nah, itu pernah di repost satu kali. Indofitgram itu dulu ya video-video pendek yang di Instagram 1 menitan itu. see. Nah, itu pernah di repost. Pernah ditampilin di mana ya? Net TV itu apa ya? Aku lupa. Oh, Net TV. Iya. Videomu Heeh. muncul di TV. Iya, kayak ditunjukin Wah. cuma ya 1 menit itu aja gitu loh. I see. Pencapaian loh, Will. Kenapa nggak kamu story gitu? Ya waktu itu kan belum ada story Iya, Instagram iya, belum ya. iya. Tapi Dan- bisa sih dimasukin linkin. Iya, boleh. Berarti emang tapi saat kamu bikin video itu followersnya, engagementnya naik atau gimana tuh? Kalau video gitu sih cuma seneng-seneng aja sih, cuma sekitar temen aja yang suka. Ya tau lah, aku orangnya kayak gimana, rada goofy gitu atau gimana gitu kan. Ya gitu, cuma sekitar temen aja gitu. Tapi sejak di repost sama Indofitgram itu, ya itu followersku 1000 itu. Berarti ada peningkatan sedikit lah ya. Iya. Tapi di samping itu, kamu kan juga bikin video, bikin konten. Terus kamu di bio juga nulis kan, kalau misalnya kamu tuh ilustrator, kamu tuh desainer grafis. Yep. Nah, kamu di situ itu ada intinya kayak yang bidang yang benar-benar kamu tekuni nggak sih? Kayak aku tuh suka belajar gitu loh. Ja. Kan basic itu sebenarnya foto sama video. I see. Karena waktu SMA itu lebih ke situ gitu loh. Desain tuh juga nggak seberapa bisa, tapi ya tetap tak pelajari karena dari teman-teman sekolah waktu SMA itu ya kalau minta desain ya ke aku gitu. Guru-guru pun itu mesti tahu. Iya, aku tahu kok. Wildan tuh yang suka foto-foto itu Iya. ya, lah kayak gitu-gitu. Nah karena brandingku udah di situ di Iya. SMA. Ya kayak gitu deh. Bahkan yang kamu tunjukin aku foto di kantin itu kan, yang poster kantin, itu kamu yang bikin kan? Iya, juga? jadi banyak yang udah tahu lah kalau Wildani Iya. suka ngedesain kayak gitu. Nah akhirnya karena sudah lumayan bosan lah anggapannya, aku coba yang lain. Akhirnya nyoba ilustrasi, nyoba podcast ini juga, dan aku lagi belajar 3D juga sih. Itu, 3D? iya, Kayak iya. Oh apa? desain rumah gitu-gitu? Oh enggak, modeling aja. Oh, modeling. Yang tak bikin Justru itu doang. malah makin susah gak sih? Kalau rumah kan kita tinggal kubu doang gitu. Iya, tapi Iya gimana ya? Ya udah dijalani aja. Gak apa. Karena mana juga belajar ya kan? Iya. Coba Terus ngomong-ngomong kamu kan juga pernah bikin itu toh, apa kayak kelas desain juga kan? Nah ada. itu sistemnya gimana tuh? Kelas desainnya. Ha-ha. Jadi ya aku tuh udah stok video gitu loh tentang pelajaran desain dari dasar sampai ke pengaplikasian. Karena aku tuh lebih suka bukan nyuruh juga sih. Untuk mengedukasi teman-teman tuh mulai dari dasar dulu, jangan langsung yang gimana gitu ya. Akhirnya apa yang tak pelajari di DKV waktu kuliah itu tak aplikasikan, tak kasih tahu di course itu gitu. Jadi benar-benar mulai dari dasar. Tapi emang untuk motivasi kamu sendiri kenapa sih kok bisa kamu kepikiran buat membuat sebuah kelas desain gitu loh? Ya itu tadi ya awal, soalnya aku pengen teman-teman ini juga punya dasar untuk desain gitu loh. I see, iya. Jadi gak cuma biar ada keahlian baru lah anggapannya kayak gitu. Biar ada bisa ya misal nih kamu bisa komunikasi gitu Iya, kan. iya. Kalau bisa desain juga ya lumayan gitu loh. Jadi ada nilai plus lah buat skill kita sendiri kayak gitu. Berarti emang untuk tujuan yang mulia ya? Ya boleh. Dulu sempat kayak kepikiran sih, kayak apa aku juga bikin gitu? Harus sih, gak apa-apa. Iya Kamu kan sih. pinter gambar sih. Cuman ya gitu-gitu aja. Udah ya gak kan? apa-apa. Aku juga maksudnya punya gitu kan, maksudnya punya microblog, cuman kan nggak naik-naik. Ya mungkin aku bisa berbagi dengan kamu ini. Nah ya itu kan? kesabaran tuh harus ada. Iya. Makanya aku tipe yang penimbun, Will, tipe untuk konten kreator yang kamu kan kayak jam 3, jam 6 harus selesai. Nah aku udah kayak dari lama itu udah ada konten, cuman kayak nggak tak post. Udah siap lah ya anggapannya Iya. gitu. Nah sometimes aku juga
takut orang nggak bisa menangkap apa maksudku. Nah, dari kamu sendiri, untuk itu kan juga kamu pasti kepikiran nggak kalau misalnya aku ngepost ini, apakah orang bakal kayak mikir konten ini bermanfaat atau apa atau gimana? Kalau mikir itu sih ya karena udah survei itu tadi. Kira-kira orang-orang ini apa sih yang teman-teman ini bingungnya apa gitu loh. Itu juga bisa dibaca lewat komenan. Dari komen, dari DM gitu. Mas coba belajarin, Mas coba tolong kayak gini dong, kayak gini dong, kayak gitu-gitu. Kadang aku juga sakingnya stuck. Ya aku bikin question di story gitu. Kira-kira aku mau bahas apa nih kayak gitu. Aku juga pernah rasanya jawab itu question. Iseng-iseng aja. Iya. Itu kamu balas loh. Tapi emang ya kamu salah satu tipe menurutku konten creator yang ramah karena kamu masih menjamah kolom komentar dan menjawab mereka-mereka yang butuh di ngertiin kan. Iya. Dan kadang kayak lucu-lucu juga sih mereka itu. Iya. Dan kamu masih kayak banyak gitu loh, Will, komentarnya. Yang kamu jawab maksudnya. Iya. Ya. Oke, Elevate Squad, gimana nih episode podcast bareng Wildan? Seru banget kan? Seperti yang tadi udah kita bahas, bahwa dalam membuat konten diperlukan konsistensi. Pun untuk meningkatkan engagement, kalian juga perlu mengikuti tren media sosial. Salah satunya adalah konten microblog yang saat ini sedang hype. Nah, kira-kira tren sosial media selanjutnya apa ya, guys? Komen pendapat kalian ya. Berseasonin gitu loh. Jadi 1 bulan tuh anggapannya 1 season. Dan ngundang 9 pembicara. Aku kaget, aku tuh cuma diem kayak gini aja, di belakang gitu. Diem gini aja. Tapi ada yang ngampirin aku. Sumpah Will sama Mas Rio Purba kayak gitu. Wah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!